Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kalian bertemu lagi dengan Ibu Lucy. Hari ini kita akan belajar tematik D, subtematik 3, pembelajaran 1 tentang semangat bekerja. Nah, sebelum kita belajar, kalian siapkan dulu buku tematik dan juga alat tulisnya. Kalian juga harus semangat ya, walaupun kalian belajar di rumah, tidak bertemu langsung dengan ibu guru, tapi kalian harus tetap semangat belajar. Nah, kalian sudah siapkan alat tulisnya? Kita mulai untuk belajar ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, pelajaran bahasa Indonesia, mengartikan kosakata dengan melihat dalam kamus, dan pelajaran IPA, menjelaskan pengertian gaya gesek, menyebutkan contoh gaya gesek, dan menjelaskan manfaat gaya gesek. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kalian dengan sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami masih Engkau berikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berkatilah ya Bapa pembelajaran kami hari ini, agar apa yang kami terima dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau menjelaskan sedikit. Nah, kita membutuhkan peralatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap alat memiliki kegunaannya masing-masing. Dalam menggunakan alat, kita membutuhkan gaya atau energi. Agar alat yang kita gunakan dapat berfungsi dengan baik, maka kita harus memperhatikan petunjuk penggunaan dengan benar. Nah, di dalam halaman 114 di situ ada lagu tentang bersih dan sehat. Oke, kalian bisa menyanyikannya di rumah ya. Nah, kalian buka buku tematik kalian halaman 115 sampai 116. Di situ ada bacaan kegiatan pada hari libur. Kalian bisa membacanya di rumah ya. Nah, setelah kalian membaca kegiatan pada hari libur, coba kita menjawab pertanyaan pada bacaan. Nomor 1, apa yang dimusyawarahkan oleh keluarga Melati? Yang dimusyawarahkan oleh keluarga Melati adalah membagi tugas membersihkan lingkungan rumah. Nomor 2, siapa yang bertugas membersihkan dapur? Bu Ratih bertugas untuk membersihkan dapur. Nomor 3, apa tugas Bintang? Tugas Bintang adalah mengelap kaca jendela. Nomor 4, apa tugas Melati? Tugas Melati adalah mengepel lantai. Nomor 5, terakhir, alat apa saja yang dipakai oleh keluarga Melati untuk melakukan kerja bakti? Alat yang dipakai adalah ember, sikap, kain lap, sabun, sapu, dan kain pel. Nah, setelah tadi kalian membaca teks bacaan tentang kegiatan pada hari libur, nah di situ kalian bisa menandai kosakata yang baru kalian dengar. Nah, di sini di buku tematik kalian ada beberapa kosakata dalam bacaan. Ada bermusyawarah, bekerja sama, teliti, membilas, menu, warung, membumbui, bahan, perlengkapan, kemoceng. Nah, kalian coba cari di dalam kamus atau kalian bisa mencari di Google tentang arti kosakata tersebut. Oke? Nah, kalian nanti isi
pada buku tematik halaman 117. Nah, setelah kalian tadi mengisi kosakata dalam bacaan, mengisi arti kosakatanya, kalian sekarang akan mempelajari tentang menyebutkan contoh gaya gesek. Kita baca bersama-sama ya. Saat membersihkan sepeda motor, Pak Sigit menggunakan selang, sikat, dan kain lap. Bu Ratih memotong bahan-bahan untuk memasak menggunakan pisau. Bintang membersihkan kaca jendela menggunakan kemoceng dan lap basah. Melati menyapu dan mengepel lantai menggunakan sapu ijuk, kain pel, air, dan ember. Contoh benda-benda di atas yang mengalami gesekan saat keluarga Melati sedang mengadakan kerja bakti adalah sikat dengan permukaan sepeda motor, kemoceng dengan permukaan kaca, dan kain pel dengan permukaan lantai. Dua benda yang bersentuhan akan menimbulkan gesekan. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang diakibatkan oleh dua benda yang bersentuhan. Nah, tadi pada saat Pak Sigit sedang membersihkan sepeda motor, terjadi gaya gesekan antara sikat dengan permukaan sepeda motor. Lalu pada saat Bu Ratih memotong bahan-bahan memasak, terjadi gesekan antara pisau dan bahan-bahan sayuran yang dimasak oleh Bu Ratih. Lalu pada saat Minta membersihkan kaca jendela, terjadi gesekan antara kemoceng dengan permukaan kaca. Dan begitu juga dengan Melati yang sedang mengepel lantai, terjadi gaya gesekan antara kain pel dengan permukaan lantai. Begitu. Jadi, dua benda yang bersentuhan akan menimbulkan gesekan. Nah, coba kalian lihat pada buku tematik halaman 118 dan 119. Di situ ada beberapa gambar. Nah, gambar tersebut menimbulkan gaya gesek. Coba kita lihat nomor 1. Itu nomor 1 ada anak sedang mendorong lemari. Nah, terjadi gaya gesekan antara permukaan lemari dengan permukaan lantai. Nah, kalian bisa lihat gambar nomor 2 sampai gambar nomor 8. Kita lihat ya, gambar nomor 2 itu ada mobil yang sedang berjalan. Nah, ada gaya gesekan antara ban mobil dengan aspal. Nanti kalian menjawab contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada gambar ya. Nanti kalian isi di halaman 119. Nah, setelah itu kalian juga bisa mengisi benda-benda yang saling bergesekan yang lainnya selain yang ada pada gambar tersebut. Oke? Nah, setelah tadi kalian mengisi contoh-contoh benda yang mengalami gesekan atau contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita lihat mendefinisikan gaya gesek pada halaman 119. Kita baca bersama-sama ya. Ketika manusia berpindah tempat, terjadi gesekan antara gerakan kaki dengan lantai. Ketika mobil berjalan, terjadi gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Gaya gesek akan membuat benda menjadi sulit bergerak atau berhenti. Besar kecilnya gaya gesek bergantung pada kekasaran permukaan kedua benda yang bergesekan. Semakin kasar suatu permukaan, semakin besar gaya geseknya dan semakin sulit benda bergerak di atas permukaan tersebut. Sebaliknya, semakin halus suatu permukaan, semakin kecil gaya geseknya dan semakin mudah benda untuk bergerak di atas permukaan tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak benda pada suatu permukaan. Nah, itu jadi gaya gesek itu tergantung pada kekasaran permukaan kedua benda yang bergesekan. Jika semakin kasar suatu permukaan, semakin besar gaya geseknya dan semakin sulit benda bergerak di atas permukaan tersebut. Lalu jika semakin halus suatu permukaan, jadi semakin kecil gaya geseknya dan semakin mudah benda untuk bergerak di atas permukaan tersebut. Begitu. Nah, kalian bisa membaca pada halaman 120 untuk mendemonstrasikan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi kalian mendemonstrasikan manfaat gaya gesek, kalian bisa menjelaskan manfaat gaya gesek. Nah, manfaat gaya gesek antara lain yang pertama, menghangatkan tubuh. Ketika merasakan kedinginan, kita bisa menggosokkan kedua telapak tangan. Hal ini akan menimbulkan panas dan rasa hangat pada tubuh. Yang kedua itu pada pembuatan api. Salah satu cara untuk mendapatkan api yaitu dengan menggesekkan batang korek api. Yang ketiga, untuk pembuatan magnet. Gaya gesek sering dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk membuat magnet. Yang keempat, membersihkan benda. Kegiatan yang berhubungan dengan membersihkan benda biasanya memanfaatkan gaya gesek. Contohnya mencuci piring, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan mencuci kendaraan bermotor. Yang kelima, memotong benda. Saat memotong benda menggunakan pisau atau gunting, kita memanfaatkan gaya gesek. Gesekan terjadi antara alat pemotong dengan benda yang dipotong. Yang keenam, menjalankan kendaraan bermotor. Gesekan pada kampas kopling dapat memindahkan gigi pada kendaraan bermotor sehingga kendaraan dapat berjalan. Ketujuh, memperlambat laju kendaraan. Rem yang terdapat pada kendaraan bermotor berfungsi untuk memperlambat dan menghentikan kendaraan bermotor. Rem tersebut memanfaatkan gaya gesek. Kedelapan, memindahkan barang. Saat kita memindahkan atau menggeser meja, kursi, lemari, dan benda-benda yang berat, kita memanfaatkan gaya gesek. Gesekan terjadi antara benda yang dipindahkan dengan lantai. Dan yang terakhir sebagai hiburan. Bermain skateboard dan kereta gantung adalah salah satu bentuk hiburan. Kegiatan tersebut memanfaatkan gaya gesek. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang gaya gesek dan juga mencari kosakata dalam bacaan. Nah, tadi disebutkan jika gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak benda pada suatu permukaan. Contoh kegiatan yang menggunakan gaya gesek antara lain menggeser lemari, mengelap kaca jendela, menghapus papan tulis, dan mengepel lantai. Lalu tadi kita juga menyebutkan tentang manfaat dari gaya gesek, antara lain menghangatkan tubuh, membuat api, membuat magnet, membersihkan benda, menjalankan kendaraan bermotor, memperlambat laju kendaraan, memindahkan barang, dan sebagai hiburan. Lalu, kita juga harus menggunakan suatu alat dengan memperhatikan petunjuk dengan benar. Dan juga mengartikan kosakata harus menggunakan kamus supaya kita dapat mengetahui arti kata dengan benar. Nah, setelah kalian tadi mempelajari bahasa Indonesia dan IPA, sekarang kita melakukan refleksi dan aksi. Nah, refleksi dan aksi ini dapat kalian baca pada buku tematik halaman 123.
Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang gaya gesek dan mencari arti kata dalam kamus? Kalian di rumah bisa membaca kembali buku tematik kalian ya. Nah, kalian di rumah harus tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.